Sebelum kita melanjutkan ke bab tatawwu qiyami Ramadan minal iman, solah sunnah di bulan Ramadan itu bagian dari iman. Kita sedikit menyambung tentang pembahasan al-jihadu minal iman pada hadis ke-36. Tidak mengapa kita ulangi matan hadisnya. Abu Zur'ah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimah aw udkhilahul jannah." Allah Subhanahu wa taala menjamin, intadaba maksudnya takaffala, liman kharaja fi sabilihi, siapa yang keluar di jalannya, maksudnya fi sabilillah, terus dia keluarnya itu didasari oleh iman, tidak keluar kecuali berdasarkan iman kepadaku dan membenarkan rasul-rasulku. Maksudnya apa? Mengikhlaskan setiap ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika ia berjihad juga merupakan bentuk dari tasdik atau pembenaran atas berita rasul-rasulku, sekaligus isyarat. Jadi di sini imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Jadi imanun bi, ikhlas hanya karena Allah, wa tasdiqun bi rusuli, dan membenarkan rasul-rasulku. Maksudnya apa? Ketika dia melangkah, landasannya adalah iman kepada rasul juga. Nah, yang maksudnya di sini jihadnya dia juga sesuai dengan ajaran rasul-rasulku. Kalau Nabi Muhammad Rasul paling terakhir. Jadi tidak juga sembarangan jihad atau menamakan jihad kalau tidak sesuai dengan petunjuk dan SOP dari Rasul. Nah, jadi syarat diterima amal, mau jihad kek, mau sholat kek, mau haji kek, semua amal ibadah syaratnya dua, syarat mutlaknya dua, syarat mati. Syarat mutlak yang pertama iman kepada Allah, ikhlas. Yang kedua berdasarkan ilmu yang diambil dari utusan Allah Rasul, yaitu dikenal dengan al-ittiba', ya. Jadi mengikuti, ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau salah satunya tidak ada, ikhlas saja tapi semau-maunya dia, tidak sesuai dengan ilmu dari Rasulullah, mardudun atau raddun, tertolak. Atau amalannya sudah betul, ya, dia itu jihad, betul-betul jihad, Rasulullah nyuruh jihad, dia jihad. Tapi pas dia jihad, niatnya apa? Ingin disebut pemberani, ya, syuja' atau pahlawan, seperti itu. Jadi pernah pada satu ketika ada seseorang yang betul-betul mengikuti langkah Rasulullah dalam berjihad. Dia terkenal dengan keberaniannya sehingga viral di kalangan sahabat, ya. Kemudian badannya tertusuk sehingga ia merasakan sakit dan mati. Ketika dengar berita meninggalnya orang ini, maka para sahabat pada berdecak kagum. Masya Allah, wah itu, pemberani dan luar biasa, berani mati dan udah mati, syahid itu, masuk surga itu. Kata Rasulullah, lah, tidak, finnar, masuk neraka. Kenapa? Karena dia berjihadnya bukan atas yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya sudah betul, ya, ikut di medan jihad. Cuma dia ada satu penyakit, dia itu
melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia pada satu ketika setelah merasakan kesakitan yang luar biasa, hampir sudah masuk surga, tapi karena tidak tahan atas sakitnya maka dia percepat matinya. Jadi akselerasi kematian. Jadi dia ambil jadi pedangnya dia hujamkan ke bumi, kemudian dia tusukkan badannya supaya lebih cepat matinya. Nah, jadi matinya karena bunuh diri. Nah, bunuh diri itu bukan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hampir dia masuk surga tapi ujung-ujungnya masuk neraka karena dia tidak sabar seperti itu. Atau dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tusa'aru bihimun nar salasah. 3 golongan manusia yang akan neraka dipanaskan oleh mereka. Nah, salah satunya adalah mujahidun, orang atau muqatil, orang yang fighting, orang yang jihad, ya, tetapi pas jihad dia ingin pujian dari manusia, ingin disebut apa? Syuja'an, pahlawan, ingin disebut pemberani. Dan rata-rata kita kan punya perasaan seperti itu. Makanya kita harus betul-betul ketika keluar rumah mau berjihad, mau bekerja, tata hati kita jangan sampai seperti itu. Matinya mati, gugurnya gugur, hartanya juga habis, keluarganya juga jadi nggak punya suami, ya, istrinya. Tapi apa? Bukannya masuk surga, justru mereka itu orang yang pertama kali dibakar di neraka. Kenapa? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Kamu berjihad? Iya, berjihad. Ya, saya berjihad di jalan engkau. Kadzabta, engkau bohong. Ya, engkau jihad ingin disebut jari, pemberani, pahlawan, dan kamu udah dapat sebutan itu, ya, Allah nggak akan menerima ibadahnya. Kenapa? Karena ria. Ya, karena ria. Itu satu lagi adalah orang yang rajin sedekah tapi ingin disebut dermawan. Satu lagi orang ahli Al-Quran tapi ingin disebut qari, ingin disebut ahli Al-Quran, tidak menggunakan bacaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau mengajak manusia kepada agama Allah, tapi hanya ingin dipuji-puji saja. Dipuji-puji saja. Dan ini pun termasuk sebab tidak diterimanya amal, karena bukan ibtigha wajhillah, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang kalau sudah betul jihadnya, ya, ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk Rasul-Rasul Allah, apa? An urji'ahu bimana la min ajrin aw ghanimah, pasti Allah Subhanahu wa taala 2 kemungkinan aja terhadap orang ini. Kalau dia selamat, ya mungkin cacat-cacat juga selamat gitu, ya, nggak mati lah intinya, tapi dia dapat pahala. Kemudian dapat ghanimah, ya, harta rampasan perang, ghanimah. Kemudian atau 2 kemungkinannya dia gugur, tetapi kalau udah gugur udkhilahul jannah atau aku masukkan ia ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, walaula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak merepotkan umatku atau tidak membuat umatku nanti susah di akhirnya, saya itu nggak mau sebetulnya maqa'atu khalfa sariyah, saya nggak mau duduk di belakang pasukan, saya inginnya di depan terus. Setiap ada pertempuran saya ingin yang terdepan terus, tapi kan tidak bisa seperti itu. Komandan, ketua harus mengurus yang lain juga, ya. Jihad bagian dari agama, tapi agama bukan cuma jihad, ya, agama bukan cuma jihad. Rasulullah SAW harus membagi untuk perkara-perkara yang lain, tetapi jihad tetap berjalan. Rasulullah akhirnya nggak di depan. Nah, itu kata Rasulullah, maqa'atu khalfa sariyah, aku nggak duduk di belakang pasukan tapi di depan. Tapi ya karena nggak mungkin seperti itu terus, ya Rasulullah ngutus, ya, termasuk ketika Rasulullah sedang sakit. Rasulullah ketika sedang sakit, ya, itu Rasulullah mengutus pasukan untuk menghadapi Romawi. Nah, itu Rasulullah angkat jenderalnya, komandan umumnya,
yang mengendalikan semua tentara sampai ke yang kecil-kecilnya itu namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu dulu ayahnya Zaid bin Harithah gugur sama Romawi di perang Mu'tah. Ya, sekarang anaknya masih 18 tahun. Rasulullah angkat jadi jenderalnya, jadi komandan utamanya Usamah bin Zaid. Sehingga sih ada selentingan-selentingan, ala itu masih muda. Intinya yang tua-tua masih ada. Tapi Rasulullah bukan melihat mudanya saja, karena memang Usamah itu langsung didikan Rasulullah yang pertama sama bapaknya Zaid bin Haritha, dan kafabel, dia paham tentang ilmu perang. Ya udah berapa SKS Akabri udah tahu tentang tata cara berperang, dan dia juga ngerti agama. Jadi perangnya bukan cuma merebutkan dunia atau wanita, tapi betul-betul untuk menegakkan agama Allah. Ini Rasulullah angkat. Padahal di situ masih ada Umar, masih ada Abu Bakar, masih ada Ali. Ya Ali juga anak muda sebetulnya. Tapi Rasulullah menunjuk Usamah. Nah, jadi Rasulullah SAW nggak ikut, tapi mengutus Usamah. Kemudian Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal dunia dan pasukan belum berangkat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, padahal waktu itu orang-orang murtad merongrong Madinah, banyak orang murtad bahkan mau menyerang Madinah, tapi karena ini wasiat Rasulullah, bismillah, Abu Bakar tetap membagi pasukan. Sebagian pasukan yang udah diutus untuk memerangi Romawi tetap jalan. Ini wasiat Rasulullah. Abu Bakar tetap membagi. Ya, yang memerangi orang murtad juga tetap jalan, karena orang murtad mau menguasai Madinah, termasuk kelompoknya Musailamah di Yamamah atau di Najd. Nah, jadi itu Rasulullah nggak ikut. Nah, keutamaan jihad itu apa? Itu tadi Rasulullah sampai sesemangat itu. Sampai Rasulullah ngomong apa? Walawaditu anni uqtal fis sabilillah tsumma uhya. Saya itu berharap sangat ya, mawaddah itu dari tawadda ya waddu, mawaddah. Biasanya orang-orang mau nikah itu mawaddah, sakinah, rahmah, itu penghulunya. Tukang catat nikahnya gitu. Mudah-mudahan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi wadda ya waddu itu Rasulullah sangat berharap ingin gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hidupkan lagi, tsumma uhya. Pas sudah hidup, kemudian berjihad lagi, uqtalut. Kemudian saya terbunuh lagi, tsumma uhya. Kemudian Allah hidupkan lagi. Udah begitu berjuang lagi, tsumma uqtal. Kemudian gugur lagi. Ya, kenapa Rasulullah sampai sebegininya? Karena itu memang puncak dari Islam. Kata Rasulullah, wadir watu sanamihil jihad. Islam itu puncaknya al jihad. Kemudian apa? Dalam hadis diterangkan, hadis insyaallah hadis hasan, kata Rasulullah, semua orang yang meninggal, orang-orang baik yang meninggal, orang-orang yang baik meninggal itu dan dapat pahala di sisi Allah itu semuanya nggak mau balik ke dunia kecuali satu orang yang mati syahid, itu ingin balik ke dunia. Yang lain kan udah santuy lah, udah dapat pahala. Wa indahu khairun indallah, punya kebaikan di sisi Allah, husnul khotimah, mungkin mati lagi sholat, mati lagi apa. Kecuali orang yang mati syahid itu permintaannya cuma satu, ya, hidup lagi dan berjuang lagi. Tapi tidak bisa, kalau udah mati Allah nggak akan hidupkan lagi di dunia. Nah, mungkin kita baca firman Allah Subhanahu wa taala untuk supaya lebih memperjelas hadis ini, Pak. Ya, di sini diterangkan dalam Sahih Muslim dari Masruq, ia bertanya kepada Abdullah, ya, apa kata dia di sini, Abdullah bin Mas'ud. Apa pertanyaannya tentang firman Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kalian sangka, ya, orang-orang yang gugur di jalan Allah di medan juang fi sabilillah, di jalan Allah itu sebagai orang-orang yang mati. Ya, bal ahyaun, mereka itu betul-betul hidup.
inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dapat rezeki, dapat servis, dapat khidmah, dikasih rezeki sama Allah, bukan memberi rezeki Pak ya, yurzaqun. Karena nanti ada orang Pak, ada orang meninggal atau mati syahid atau wali, datanglah orang ke situ minta rezeki. Orang udah mati nggak bisa ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki dari dulu Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mati syahid, dia juga dapat rezeki dari Allah, yurzaqun. Yurzaqun tuh dikasih, bukan ngasih. Ya, kalau kita punya utang, datang aja ke orang kaya, kali-kali mau bantu, ada zakatnya. Saya punya utang Pak, belum bayar rumah. Mungkin dia banyak uangnya, oh yes, kebetulan saya belum zakat mal nih, ambil. Kali-kali boleh itu, karena dia masih hidup. Ya, dulu orang-orang Badui kalau nggak ada apa-apa datang ke Rasulullah minta duit. Ada yang minta kambing, kalau Rasulullah ada dikasih. Tapi ketika Rasulullah udah nggak ada, ya nggak boleh datang ke kuburan Rasulullah minta duit, minta kambing, minta rezeki. Nah, yurzakun. Nah, di sini diterangkan kata Abdullah bin Mas'ud, "Ama inna qad sa'alna an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lah, kita itu pernah nanya ayat ini juga ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanya gitu, kita pernah nanya juga. Dengerin ya. Faqala arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin. Arwah syuhada, ya, orang-orang yang gugur di medan juang di jalan Allah itu, arwah mereka di apa? Jauf, ya, di perut-perut, rongga-rongga burung-burung yang hijau, ya, di surga, ya. Laha qanadilu mu'allaqah bil arsh, punya qanadil tuh kayak gitu tuh Pak. Nah, itu qanadil itu, ya, tapi ya di surga beda lah. Jadi lampu-lampu hias, kindil. Makanya kalau yang bisa nyala-nyala di laut itu apa tuh Pak? Yang nyala-nyala di laut, kindilul bahar, apa itu? Gurita apa tuh Pak? Ya pokoknya gitulah, yang nyala-nyala itu kindilul bahar. Jadi lampu laut, damar kalau kita. Ya itu persis. Jadi kalau jadi hiasan biasanya rumah mewah ada gitu-gitunya. Jadi ada pelita-pelitanya di surga yang mereka pelita tersebut atau lampu-lampu tersebut digantung di arsy, di bawah arsy. Nah, jadi tasrahu minal jannah haitsu sya'at, terbang di surga semau-maunya. Tsumma ta'wi ila tilkal qanadil, terus istirahatnya di situ, Pak. Menceloknya apa mencelok? Istirahatnya di qanadil itu, di lampu-lampu itu yang digantung di arsy. Fattala ilaihim rabbuhum, kemudian Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ya, menengok mereka. Faqala, kemudian Allah berkata, hal tashtahuna syai'an, kalian mau enggak sesuatu? Request apa dah? Mau apa gitu. Ya, hal tashtahuna syai'an, kalian mau apa? Faqalu ayu syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Nah, kita mau apa lagi ya Allah? Orang udah bebas begini, udah senang begini. Apa ya? Mau apa lagi? Orang di sini udah free banget. Udah enak banget. Udah bisa kemana-mana di surga. Ya, ini dalil bahwa kalau arwahnya syuhada itu di surga, Pak. Nanti ada arwah-arwah orang yang biasa, ya, di kuburan, dikembalikan di kuburan. Ya, nanti sampai hari kiamat. Nah, nanti baru juga syuhada ini ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Itu kelebihannya syuhada. Jadi berdasarkan hadis-hadis sahih, ya, nanti arwah ada yang dikuburnya kemudian ditemani amalnya sampai hari kiamat, ya. Ya, kalau syuhada di perut-perut burung hijau di surga. Kemudian fafa'ala dzalika salasa marrat. Allah Subhanahu wa taala menanyakan itu 3 kali. Mau apa kalian? Enggak mau apa-apa, udah enak. Mau apa kalian? Enggak mau apa-apa, udah enak. 3 kali, salasa marrat.
Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu, ketika terus didesak, mau apa sampai 3 kali. Akhirnya mereka, kita ini pasti diminta terus mau apa. Akhirnya mereka ngajukan satu permintaan, soalnya diminta terus mau apa. Ya, akhirnya apa, mereka langsung mengajukan permintaan. Qalu ya Rabbi, mereka berkata, maksudnya mengajukan permintaan, ya Rabbi, nuridu, kita maunya anta rudda arwahana, engkau kembalikan roh-roh kita, fi ajsadina, ke jasad-jasad kita, hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra, sampai kita berjuang lagi di jalan engkau dan kita gugur lagi, terbunuh lagi. Itu aja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma ra'a allaisa lahum hajah turiku, ketika mintanya itu udah enggak dikabulkan. Kenapa? Karena dalam hadis lain diterangkan ya bahwa orang yang udah meninggal udah enggak kembali lagi ke jasadnya, ke dunia, sudah alamnya sudah berbeda. Nah, ya itu kenapa Nabi SAW berharap seperti itu, ya karena saking mulianya orang yang mati syahid. Nah, kemudian dalam hadis lain, bapaknya sahabat Jabir bin Abdullah, ya maksudnya Abdullah bin Haram, itu gugur di perang Uhud. Kemudian Rasulullah berkata kepada Jabir, "Enggak usah sedih kamu," kalau bahasa kita itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada ayah kamu, "Tamanna alayya." Coba kamu berharap apa wahai Abdullah bin Haram? Faqala lahu, kemudian Abdullah bin Haram bapaknya Jabir berkata, "Uraddu ila dunya fa uqtal marratan ukhra." Saya dikembalikan ke dunia, kemudian saya gugur lagi. Qala, kemudian Allah berkata, "Inni qadaitul hukma annahum ilaiha la yurja'un." Tetapi kalau itu nggak bisa, karena Allah udah memutuskan orang udah mati nggak balik lagi, yang soleh atau yang nggak soleh, walaupun itu dicincang-cincang pak, diperkosa mungkin bahasanya, mohon maaf. Oh itu nanti balas dendam, si manis jembatan Ancol balas dendam kalau habis dibunuh arwahnya gentayangan. Nggak ada. Nanti ada pengadilan akhirat, orang yang dizalimi akan meminta haknya kepada yang zalim. Ya, orang yang merampas orang yang membunuh akan diminta sama orang yang dirampas. Tuh nanti enggak ada balas dendam. Matinya itu tadi itu nanti arwahnya gentayangan, ya, atau dia roh-rohnya di pinggir sungai, atau roh-rohnya di hutan, di pohon besar. Enggak ada. Itu mungkin ya jin, ya. Tapi rohnya udah, kalau orang mati dia akan bertanggung jawab atas amalannya. Itu rahasia kenapa Rasulullah SAW sangat ingin mati syahid, karena karomah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita bahas, jadi Rasulullah itu mati syahid atau enggak? Sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu mati syahid. Kenapa? Karena sakitnya Rasulullah itu ketika Rasulullah berjuang, kemudian ya diberi racun ketika di perang Khaybar. Rasulullah makan dikit saja, kemudian Rasulullah buang karena diberitahu oleh malaikat bahwa diro atau lengan kambing yang dimakan itu sudah ada racunnya. Sebagian sahabat melahap itu ya dan meninggal dunia. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, ala kulli hal, sebagian ulama mengatakan Rasulullah itu syahid. Nah, kemudian sebelum kita tutup yang kitabul jihad, ada juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih. Nah, ini bukan kita ngajarin jadi penakut justru hadis ini, tapi membuat kita harusnya mempertebal iman kita. Kata Rasulullah, "Man talaba lillahi syahadatan." Siapa yang ingin syahadah
ingin syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi serius dia mintanya. Ballaghahullahu manzilata syuhada'i, Allah akan sampaikan dia ke derajat atau kedudukan orang-orang mati syahid. Ya, walau mata ala firasyihi, walaupun matinya di atas ranjangnya, di atas kasurnya. Seperti itu. Kenapa Rasulullah ngomong seperti ini? Supaya umat Islam itu punya mental, bukan mental, supaya umat Islam itu punya jiwa semangat untuk apa? Menghargai agamanya, untuk dirinya sendiri sebetulnya, bukan untuk Islam. Kalau umat Islam penakut semua, ya kita sampai mungkin tidak ada Indonesia juga. Kalau para sahabat penakut semua, Islam juga nggak sampai ke sini. Ya, karena mental sahabat baja-baja. Tetapi sekali lagi, jihad itu ada jalannya, ada aturannya. Termasuk jihadut tolab, jihad penaklukan, ekspansi menyebarkan cahaya tauhid, itu harus ada pemimpinnya, ada imamnya, nggak boleh sendiri-sendiri. Nah, kemudian nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh orang yang tidak ikut perang, tokoh agama, ya. Kemudian tempat-tempat umum, ya, tempat-tempat ibadah itu tidak boleh. Nah, kemudian jihad difa itu wajib, tapi itu pun sesuai dengan kemampuannya. Ya, itu pun sesuai dengan kemampuannya. Terus inti dari pembahasan ini, salah satu intinya, terus kalau ada orang Islam nggak suka jihad berarti dia kafir. Diajak jihad dia nggak mau jihad, padahal udah wajib. Ini musuh masuk, mau ngambil ya harta, mau mengambil kekayaan umat Islam, mau mengambil atau menghinakan syariat Islam, dia diem aja nggak jihad. Apa dia kafir berarti? Karena jihad dari iman. Jawabannya dilihat dulu. Kalau dia tidak jihadnya itu masih mengakui sebetulnya jihad itu harus di sini dan dia harus berjuang, tapi karena dia pengecut, ya, tapi dia merasa berdosa dengan pengecut tersebut, berarti tidak kafir, cuma imannya kecil, imannya lemah, bukan kafir. Nah, di zaman Nabi sudah mengumumkan perang Tabuk. Ada 3 sahabat Nabi ya tidak ikut, termasuk Ka'ab bin Malik. Itu sampai Al-Qur'an menjelaskan tentang mereka bertiga. Itu Rasulullah nggak ajak bicara. Kalau ke pasar pun para sahabat dilarang tegur sapa sama dia, jangan ngucapin salam sama dia, tapi tetap sholat berjamaah, cuma dicuekin. Kenapa? Karena 3 orang ini sahabat Nabi yang udah harusnya berangkat, karena Rasulullah mewajibkan jihad. Kalau imam sudah menyuruh kamu berangkat, harus berangkat. Nah, itu wajib juga. Kalau imam atau pemimpin sudah menyuruh kita untuk berjihad, ya jihad syar'i, ya jihad betulan, kita harus taat. Nah, tapi kalau orang yang lumpuh-lumpuh, yang buta-buta, yang cacat-cacat, yang sakit-sakit, wanita, yang nggak wajib. Kenapa? Itu bagi yang mampu saja. Nah, ketika Rasul sudah merintahkan kamu berangkat karena kamu udah ahli nih. Kamu apalagi tentara, kamu udah berangkat, disuruh berangkat, dia nggak mau berangkat, itu berarti kafirkah? Enggak. Ya, iman dia tipis. Nah, tapi dia telah melakukan kemaksiatan. Jadi orang yang tidak berjihad, ya padahal jihad sudah wajib, bukan berarti dia kafir. Termasuk orang yang melarikan diri di medan jihad, ketika kita sudah berhadapan dengan musuh, itu kan wajib juga kita berjuang kalau sudah hadap-hadapan, kecuali untuk strategi. Ketika kita melarikan diri takut dibunuh, itu namanya firor yaumuz zahab, kita melarikan diri dari medan perang, itu dosa besar, bukan kafir juga. Nah, bukan kafir. Jadi orang yang tidak berjihad tidak mesti kafir walaupun jihad sudah wajib, tetapi dilihat. Kalau dia mengatakan enggak usah jihad-jihadan, alah jihad itu aja, radikal, itu membuat manusia jadi radikal, ajaran jihad itu ajaran membuat manusia jadi radikal, enggak bagus itu jihad, harus dihapus dari kurikulum, jangan bahas-bahas jihad. Itu nauzubillahi min dzalik, itu bisa keluar dari Islam karena dia mengatakan syariat jihad tidak bagus, menghina, makanya dia enggak mau jihad. Seperti itu, ya.
Kenapa Pak Israel kuat sampai sekarang, Amerika kuat? Wah, tentara Amerika di mana-mana Pak, di sudut-sudut laut. Ya, mereka siap 24 jam. Tentara yang paling kuat militernya zaman sekarang ya Amerika. Ya, Rusia, Cina. Itu kenapa? Ya, kenapa mereka disegani? Ya karena mereka kuat. Nah, umat Islam kalau kuat juga disegani. Ya, kan kita memang yang kata Rasulullah, kita di zaman yang seperti ini, kata Rasulullah, ya kagusa isail. Kita itu seperti apa? Buih di lautan. Bahkan kata Rasulullah, yusiku antada alaikumul umam kama tada'al aqlatu ala qus'atiha. Kalian itu sudah mau ada masanya dikeroyok oleh umat-umat yang lain seperti orang lagi rebutan makanan di atas meja, digeser sana, geser sini, dibelah sana, dibelah sini, ini dikasihkan ke ini dikasihkan ke itu. Nah, kemudian sahabat bertanya, amin kilatina yauma idzin, kita waktu itu minoritas banget ya, so kok bisa dikerjain gitu, tendang sana, tendang sini. Apa kita minoritas banget? Amin kilatina yauma idz, kita minoritas banget ya Rasulullah. Enggak, bal antum katsir. Enggak, kamu itu banyak, kalian itu banyak. Cuma umat Islam udah kena virus wahan namanya. Ya. Jadi asobakumul wahan, umat Islam udah kena virus wahan. Apa itu wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, cinta dunia yang berlebihan dan takut mati di yang benar. Ya, takut mati di jalan yang benar. Kalau di jalan yang salah ya jangan memang. Seperti itu, cinta dunia berlebihan dan apa? Takut mati untuk membela yang benar. Akhirnya umat Islam seperti ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak atau mencabut dari hati kita, hati umat Islam itu tadi. Ya itulah, kalau untuk, mohon maaf, kalau untuk mungkin ya yang hiburan-hiburan, mungkin Pak rela bangun malam desak-desakan sampai hamil tua juga, mungkin desek-desakan demi nonton sampai gepeng itu, ya, desek-desakan, berani mati begitu. Ya, tapi salah berani matinya. Ya, demi ingin pujian, trek di tengah jalan raya, akhirnya nubruk orang atau masuk sungai, mati, berani juga mati, tapi salah. Nah, jadi ada aja semangat umat Islam, rela berkorban bangun malam, ya rela jauh-jauh pergi beli tiket, tapi ya bukan untuk di jalan Allah, untuk yang sia-sia saja. Nah, itu nggak bagus. Itu umat Islam jadi lemah karena semangatnya diarahkan kepada sesuatu yang bukan seharusnya, dan itu yang membuat umat Islam hari ini seperti ini keadaannya. Tapi tidak apa-apa, kita mudah-mudahan jadi bagian orang-orang yang melakukan perbaikan semampu kita, sebisa kita, menata hati kita. Ya, tadi saya di awal mengatakan doa, dan itu doa Rasulullah sebetulnya sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari rasa ajz. Ajz itu malas, lemes. Wal kasal, dan malas. Wa minal jubni wal bukhal, dan dari sifat penakut. Ya, dan pelit atau seke. Ya, pelit, enggak mau sholawat kepada Rasulullah, diajak hayya ala sholah tapi masih kerja terus, nggak mau juga ke masjid. Pelit untuk yang baik-baik, pelit. Minal jubni wal bukhul wa min ghalabatid dain, dan dari terlilit hutangnya banyak, kita terlilit. Ya, wa ghalabati ar-rijal, dan dikendalikan atau diatur oleh orang lain. Ya, kalau dikendalikan oleh orang baik bagus, dikendalikan oleh orang-orang yang zalim, itu Rasulullah berlindung. Nah, dari seperti itu, insya Allah kalau generasi-generasi kita menghayati doa itu, mudah-mudahan ada perbaikan. Ya, negara kita juga mungkin agak tersandra karena utangnya banyak, bayar ribanya aja nggak bisa, bunganya tuh udah berat. Walaupun kita masih banyak cadangan kekayaan alam, alhamdulillah. Tapi ya itu, jadi ketika kita tersandra itu agak susah memang. Ya, makanya doa supaya Indonesia nggak banyak utangnya itu doa yang harus sering diucapkan pejabat juga sebetulnya. Ya, iya, Rasulullah berlindung dari terlilit utang negara kita. Kalau terlilit utang agak susah juga bergerak, agak
terapa ya, ya diatur, terkendali. Kita aja lah kalau kita minjam uang ke orang itu kan kita gimana begitu. Kalau orangnya baik aman aja, kalau orangnya nggak baik kita diperas. Seperti itu. Wah, kamu udah saya utangin, serahkan anak kamu sama aku. Kamu sudah saya baikin. Oh, zolim. Harus proyek ini harus kita yang nangani. Nah, itu kan susah. Kita dikendalikan orang. Wa qahrir rijal, kita dikendalikan oleh orang. Nah, jadi kita harus kuat. Nah, salah satu bentuk kuatnya itu adalah dengan kita belajar, kemudian mengetahui syariat Islam ini, dan kita berdoa agar dihilangkan dari sifat-sifat tadi, malas, penakut, lemas, ya, kemudian terlilit oleh tanggung jawab seperti hutang seperti itu, dan dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak baik. Wa qahrir rijal. Ya, jadi umat Islam harus non-blok betul-betul, berdiri sendiri, berdikari, harus kuat seperti itu. Hadirin yang kami muliakan, ya, jadi nggak jadi masalah tarawihnya ya. Berapa menit lagi ini? 4 menit masih ada waktu kalau cuma baca hadisnya. Nah, 4 menit nggak apa-apa ya, baca aja. Sekarang kita di hadis ke-37, babu tatawu'i qiyami Ramadan minal iman, bab salat sunnah ya di bulan Ramadan, ya, salat sunnah di bulan Ramadan di malamnya itu termasuk dari keimanan. Di sini Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Ibnu Syihab an Humaid an Abdurrahman an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian hadis berikutnya hadis ke-38, qala hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi hadis 37 sama 38 mirip dengan hadis yang sebelumnya, Pak ya. Sebelum Kitabul Jihad ada Qiyam Lailatul Qadar, itu lebih khusus lagi. Jadi mencari malam Lailatul Qadar, kita fokus beribadah di malam itu bagian dari iman. Kalau yang ini apa? Salat sunnah di malam malam Ramadan enggak mesti Lailatul Qadar, juga bagian dari keimanan. Hadis yang terakhir 37 ini, yang 38 puasa Ramadan, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosanya akan Allah ampuni yang lalu-lalu. Jadi di sini Imam Bukhari sebutkan, jadi qiyam mencari malam Lailatul Qadar, beribadah di situ. Kalau kita sungguh-sungguh berarti iman kita bagus. Kemudian qiyamul lail selain Lailatul Qadar, malam pertama bulan Ramadan, malam ketiga sampai malam terakhir, kalau kita fokus di situ juga, kita berjuang di situ, beribadah, qiyam di situ, sunnah aja ya, itu berarti iman kita bagus. Kemudian yang ini Ramadan, puasa Ramadan, man shoma Ramadan. Nah, kalau puasa Ramadan wajib, bukan sunnah. Nah, tapi ada kesamaan. Kenapa tiba-tiba ada di tengah-tengah puasa, di tengah-tengah qiyamul lail ada jihad? Kata di sini, kata para ulama, ada tetap kesamaannya. Semuanya perlu pengorbanan dan perjuangan. Ingin dapat Lailatul Qadar, fokus. Rasulullah 10 hari terakhir sabuknya dikencangkan, maksudnya fokus ya, ibadah di malam-malamnya. Ya sama, kita malam-malamnya di bulan Ramadan beribadah, fokus juga. Ya, puasanya di siang juga fokus, sama. Jihad juga harus kita berjuang ya, dan capek juga. Nah, intinya keimanan itu perlu perjuangan. Terus orang yang nggak mau berjuang apa berarti kafir? Enggak juga, dilihat dulu. Nah, sama orang nggak puasa Ramadan dilihat dulu. Tapi puasa Ramadan wajib ya kalau puasa Ramadan. Tapi dia nggak puasa Ramadannya kenapa? Puasa Ramadan nggak wajib, nggak usah puasa, lapar-lapar. Itu mengingkari sesuatu yang diwajibkan, bisa keluar dari Islam. Ya, kalau udah dikasih tahu tetap mengel, berarti dia bisa murtad, mengingkari sesuatu yang jelas-jelas wajib. Tapi kalau dia nggak puasa di bulan Ramadan, ya sebetulnya saya mau puasa, tapi saya itu gimana ya, gampang lapar. Saya tahu ini dosa, itu berarti nggak kafir. Seperti itu. Demikian
yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang dan syuhada yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kaum muslimin dimanapun dan kapanpun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.